Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Bobi Putra dan rekan saya. Dan saya Ncep Wahyudin dari kelas ekstensi atau regulasore. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah aplikasi komputer, terutama pada pertemuan 1 sampai 7. Yang pertama, dasar-dasar komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer tersedia dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Namun semua komputer memiliki fungsi yang sama. Maksudnya berbagai macam bentuk dan ukuran adalah seperti halnya pada laptop dan PC. Dari segi ukuran, PC lebih besar daripada laptop. Namun dari situ fungsinya tetap sama. Dan semua komputer menggunakan monitor sebagai tampilan atau display, keyboard sebagai alat masukan, mouse sebagai alat masukan. Selanjutnya ada motherboard. Eh, Motherboard merupakan pusat komponen dari unit sistem atau sistem board yang banyak komponen elektronik yang terdapat pada komputer yang merupakan integrated circuit atau ICS. Eh, Motherboard ini merupakan salah satu komponen yang penting pada perangkat komputer. Motherboard juga termasuk perangkat keras. Selanjutnya ada eh, beberapa bagian dari motherboard. Yang pertama ada random access memory atau sering disebut dengan RAM. Eh, RAM ini memori adalah sebuah memori yang mudah berubah atau dapat dirubah. Kemudian RAM ini dapat menyimpan memori lebih dari satu putaran. Kemudian memungkinkan CPU berfungsi sebagai alat bantu. Untuk memori yang mudah berubah di sini memiliki maksud dapat di-upgrade atau eh, di lebih besarkan lagi eh, kapasitas RAM-nya. Selanjutnya ada ROM atau read only memory. ROM adalah memori yang tidak dapat berubah atau tetap. Eh, ROM ini menyimpan program instruksi walaupun sumber daya tegangannya mati. Jadi kalau misalkan eh, komputernya mati atau laptop kalian tiba-tiba mati, si ROM ini tetap akan menyimpan instruksi gitu. Instruksi di set saat startup. Jadi ketika komputer atau laptop kalian mulai dinyalakan, dari situ ROM mulai start, mulai aktif gitu. Dan ROM juga berfungsi untuk menyimpan data yang bersifat permanen. Eh, Termasuk juga basic input atau output dari sistem. Kemudian selanjutnya ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Eh, CMOS ini berfungsi untuk menyimpan memori selama masih ada aliran listrik, eh, dapat menyimpan pengaturan BIOS, Basic Input Output System. Eh, CMOS juga dapat menyisipkan baterai berukuran rendah. Jadi ketika baterai kita habis, CMOS ini akan memberikan baterai tambahan yang berukuran rendah. Kemudian
CMOS juga eh, mampu menyimpan memori selama masih ada aliran listrik. Selanjutnya PGA pin grid array. PGA ini untuk rangkaian processing. Kemudian terdapat jutaan transistor, resistor, komponen elektronik lainnya. ISA atau Industri Standar Arsitektur. Eh, ISA ini merupakan teknologi yang lama atau ISA ini adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan pada IBM PC 5150. Tapi untuk beberapa komputer baru tidak lagi mempunyai slot semacam ISA. Selanjutnya ada AGP atau Accelerated Graphic Port. AGP ini digunakan untuk graphic card dan dapat lebih cepat dari slot VCI. Baik, untuk materi yang kedua atau di pertemuan ketiga mungkin, yaitu tentang materi sistem bilangan dan konversi bilangan. Yang mana sistem bilangan merupakan nilai suatu bilangan yang dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap digit tersebut dikali dengan radiksnya. Pada sistem bilangan terdapat beberapa macam-macam sistem bilangan, yang diantaranya ada sistem bilangan desimal, yang kedua bilangan biner, yang ketiga bilangan oktal, dan yang keempat ada bilangan heksadesimal. Yang dimana bilangan desimal ini memiliki radiks atau basis yaitu 10, biner 2, oktal 8, heksadesimal 16. Di dalam radik tersebut diartikan memiliki beberapa tergantung basisnya. Untuk himpunan desimal yaitu 0 sampai 9. Untuk biner 0 dan 1 karena basisnya 2. Untuk oktal yaitu 0 sampai 7 karena basisnya 8. Untuk heksadesimal yaitu 0 sampai F. Mengenai himpunan A, B, C, D, E, F, di situ ada bilangannya yang kotak itu untuk mengartikan A, B, C, D, E, F, yang artinya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian di sini mengambil beberapa contoh. Yang pertama bilangan desimal. Yang sudah kita ketahui bahwa ada himpunannya 0 sampai 9, bahwa radiksnya atau basisnya 10. Dan contohnya di sini ada 5185 basis 10. Dan dijabarkan menjadi 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 1 kali 10 pangkat 2 dan tambah 8 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Dengan hasil 5 kali 1000 tambah 1 kali 100 tambah 8 kali 10 dan 5 kali 1. Untuk contoh berikutnya ada bilangan biner atau konversi. Di sini konversi biner menjadi desimal. Untuk bilangan biner yaitu basisnya 2, himpunannya 0 dan 1. Contohnya yaitu 1001112. Dijabarkan kita ngambilnya dari belakang, dari 11001. Bahwasannya yang 1 dikali yang pertama yaitu kali 2 pangkat 0, yang kedua 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 4. Dan hasilnya 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 19 basis 10. Yang dimana hasilnya itu yaitu bilangan biner menjadi bilangan desimal.
Kemudian ada bilangan atau konversi bilangan desimal ke biner. Contohnya di sini ada 179 basis 10 ke biner. Untuk pengerjaannya yaitu 179 dibagi 2 sama dengan 89 sisa 1, yang mana satu ini merupakan LSB atau least significant bit. Kemudian 89 ini dibagi 2 menjadi 44 sama dengan dibagi 2 sama dengan 44 sisa 1. Kemudian 44 bagi 2 sama dengan 22 sisa 0. Di sini ada yang terlewat, maaf, yaitu 22 dibagi 2 sama dengan 11 sama sisa 0. Kemudian 11 bagi 2 sama dengan 5 sisa 1. 5 bagi 2 sama dengan 4 sisa 1. 4 bagi 2 sama dengan 2 sisa 0. Dan 0 dan 2 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1, yaitu MSB. Yang mana MSB ini yaitu most significant bit. Untuk konversi bilangan desimal ke okta, kami mengambil contoh yaitu 179 basis 10 dan dikonversikan ke okta, bilangan okta. Yang dimana okta itu memiliki basis 8, maka 179 dibagi 8 sama dengan 22, sisa 3. Yang mana 3 ini merupakan LSB atau least significant bit. Kemudian 22 dibagi 8 sama dengan 2, sisa 6. Lalu 2 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 2. Yang mana 2 ini merupakan MSB atau most significant bit. Maka dari itu, kita ngambilnya dari bawah, yaitu 263. Yang mana 263 ini merupakan hasil dari konversi bilangan desimal. Baik, selanjutnya konversi desimal ke heksadesimal. Heksadesimal dapat dituliskan sebagai berikut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Yang dimana A, B, C, D, E, F itu merupakan nilai atau artinya nilai dari 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kita ambil contoh, yaitu konversikan 179 basis 10 ke heksadesimal, seharusnya begitu. Karena heksadesimal berbasis 16, maka 179 dibagi 16 sama dengan 11, sisa 3. Yang mana LSB, yang 3 itu merupakan LSB atau least significant bit. Kemudian 11 bagi 16 sama dengan 0, sisa 11. Dalam bilangan heksadesimal berarti B. Maksud berarti B itu kita lihat dari kiri, yaitu nilai A, B, C, D, E, F. Di situ ada nilai 11 yang artinya B, yang mana B ini merupakan most significant bit atau awal dari penulisan bilangan tersebut. Gitu. Jadi hasil dari konversi 179 basis 16 ke basis 10 ke heksadesimal yaitu B3 basis 16. Kemudian ada konversi bilangan biner ke okta. Bilangan biner yang merupakan basisnya atau radiksnya 2, yaitu 0 dan 1, maka dituliskan contohnya seperti 10, 11, 00, 11, basis 2 ke bilangan okta. Di sini ngambilnya dari belakang, karena okta untuk bilangan biner itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok atau 3 bilangan gitu. Jadi ambilnya 3 bilangan dari belakang, itu 0, 1, 1 dari belakang. Maka 0 pangkat 4 itu pangkat 4, terus ditambah 1 pangkat 2, terus ditambah 1 pangkat 1 itu diartikan sebagai 1 dikali 2 pangkat 0, lalu 1 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2. Dan dihasilkan 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian, dan seterusnya begitu.
maka hasil dari 10110011 basis 2 hasilnya menjadi 263 basis 8 atau bilangan biner ke okta dari 10110011 biner hasilnya menjadi 263 okta. Kemudian ada konversi bilangan okta ke biner. Di sini contohnya konversikan 263 basis 8 ke bilangan biner. Kita ambil contoh yaitu 263. 2-nya arti dari 2 tersebut kita ambilnya dari bilangan yang basis itu ada 0 dan 1 karena biner gitu. Artinya yang 2 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, dan seterusnya, dan menghasilkan bilangan 2, 6, dan 3. Maka hasil dari 263 basis 8 sama dengan 010110011 basis 2. Kemudian ada konversi biner ke heksadesimal. Di sini contohnya B3 basis 16 ke bilangan biner. B sama dengan 1011. Mengapa tahu dari B sama dengan 1011? Karena kalau dijabarkan jadi 1 dari mulai belakang, dari bilangan belakang, dari angka belakang, yaitu 1 kali 2 pangkat 0, lalu 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3, yang hasilnya B sama dengan 11 itu artinya. Maka dari itu B3 basis 16 menjadi 10110011 biner atau basis 2. Kemudian ada operasi bilangan aritmatika. Di sini ada bilangan boolean, fungsi eksklusif or and. Aturan dasar penjumlahan biner di sini 0 ditambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, maka simpan karena 1 tambah 1 sama dengan 2, maka di carry dipangkatkan ke sebelah kanannya dan disimpan 1. Penjumlahan dengan aritmatika dilakukan seperti penjumlahan pada desimal jika ada. Di sini ada contoh, yaitu pengurangan juga dilakukan seperti sistem digital. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, pinjam 1. Karena di sini 0 tidak bisa dikurangi 1, maka si 0 ini borrow ke bilangan yang sesudah atau sebelum 0. Lalu di sini jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan yang mengurangi, maka bilangan yang dikurangi akan meminjam angka di depannya. Seperti yang sudah dijelaskan, kalau 0 tidak bisa dipinjamkan, tidak bisa dikurangi, maka 0 itu meminjam atau borrow up ke bilangan yang sebelumnya. Kemudian ada perkalian. Di sini mengambil contoh 1101 yang hasilnya sama dengan 26 dikalikan 111 yang hasilnya 7 yang sama dengan 7. Dikalikan seperti biasa, yaitu 1 kali 0, 1 kali 1, dan seterusnya begitu, dan hasilnya dikebawahkan, ditambahkan, yaitu 0, 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 tambah 1 sama dengan diturunkan menjadi 0, 1 tambah 0, 1,
0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 0, dikeataskan, dikerikan, dipangkatkan yang ke sebelahnya. Jadi 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1, dikedepankan 1, maka hasilnya 1 0 1 1 0 1 1 1 0 yang hasilnya 182. Kemudian ada pembagian. Di sini misalnya 35 bagi 5 sama dengan 7, di mana 35 yaitu 1 0 0 1 0 0 1 1. Untuk 5 yaitu 101. Yang hasilnya 7 yaitu 0 0 0 1 1 1. Kemudian selanjutnya penjelasan lanjutan mengenai pertemuan keempat sampai pertemuan keenam. Pertemuan keempat, perangkat lunak atau software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah atau instruksi untuk prosesor komputer yang tersusun secara sistematis. Kemudian sistem merupakan kumpulan program yang diperlukan untuk menyimpan semua sistem hardware dan software yang berjalan secara bersamaan dan menerjemahkan perintah yang dihasilkan oleh aplikasi perintah mesin yang dapat dimengerti oleh hardware. Kemudian selanjutnya program aplikasi. Eh, Merupakan program yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas dari user atau pengguna sesuai dengan namanya. Program aplikasi diciptakan dengan kemampuan khusus yang ditunjukkan untuk menyelesaikan masalah atau pengolahan data tertentu saja, diantaranya pengolah kata, pengolah angka, pengolah gambar, dan pengolah database. Kemudian program program compiler merupakan program yang digunakan untuk mengonversikan kode yang ditulis dalam natural language processing atau lebih dikenal dengan istilah bahasa pemrograman atau bahasa tingkat tinggi yang hanya dapat dipahami oleh komputer, yaitu bahasa assembly atau biner, eh, bahasa 0 dan 1. Contoh jenis aplikasinya adalah ada C, C++, Java, Python, Kotlin, JavaScript, Dart, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengolah kata. Merupakan suatu program pengolah dokumen yang berisi teks dan gambar. Pertama kali dipatenkan oleh Henry Mill, perangkat yang dikatakan sebagai mesin yang bisa menulis dengan sangat jelas dan akurat, sehingga tidak bisa membedakannya dengan mesin cetak lainnya. Eh, Muncul atas nama William Austin Bird untuk typographer. Contoh jenis aplikasinya ada Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel Word, Perfect, Abi Word, Star Office Writer, Google Doc, Notepad, VVS Office Writer, eh, EZ Word, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada pengolah angka. Merupakan suatu program pengolah dokumen berisi angka. Pertama kali dibuat pada tahun 1982 oleh B.B. Frankston dan Daniel Brecklin yang mempelajari spreadsheet. Contoh jenis aplikasinya adalah Lotus 123, KS Spread, Star Office, Slack, Genome, Office G-Numeric, Abacus, ABS, XS,
dan mikroskop Excel. Kemudian yang ketiga ada pengolah gambar. Pertama kali dikembangkan dan dibuat oleh Michael Bouillon dan Pat Byrne pada tahun 1987. Contoh jenis aplikasinya adalah Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Sketch, Cara Designer Pro X, GIMP, Graphite Designer, Affinity Designer, dan Inkscape. Kemudian yang keempat ada pengolah database. Merupakan suatu rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah atau murni. Major Project data pertama dibuat pada tahun 1937 dan dipesan oleh administrasi Franklin D. Roosevelt di Amerika. Dan pertama kali dibuatnya database pada tahun 1960 oleh Charles Bachman di perusahaan General Electric. Contoh jenis aplikasinya adalah Microsoft SQL, IBM DB2, PostgreSQL, WordPerfect, Oracle Database, MariaDB, SQLite, PHP My Admin. Kemudian ada pertemuan kelima yang akan dijelaskan oleh Kang Ica. Silahkan. Baik, untuk pertemuan yang kelima yaitu mengenai jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan koneksi antara dua atau lebih pada peralatan komputer, di mana peralatan tersebut saling berkomunikasi dan saling berbagi sumber daya. Di sini ada beberapa jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu LAN. LAN merupakan satu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal, dan jumlah yang dapat terhubung sangat terbatas melalui Ethernet atau teknologi wireless yang berkecepatan 10 sampai 100.000 Mbps. Lalu yang kedua ada MAN, yang merupakan jaringan komputer yang mencakup lebih luas dari LAN, yaitu seperti perusahaan atau setara dengan wilayah perkotaan. Dana dapat dipakai sebagai jaringan swasta atau pribadi. Dan yang ketiga yaitu WAN, yang merupakan jaringan komputer yang mencakup lebih luas lagi dari kedua jaringan di atas. Jaringan ini dapat mencakup mulai dari kota sampai negara. Contoh hardware yang digunakan jaringan WAN yaitu seperti router, CSU, modem, dan lain-lain. Karakteristik daerah bahkan negara yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang sangat luas. Lalu di sini ada sistem koneksi pada jaringan komputer. Di antaranya satu yaitu peer-to-peer, yang bersifat berkedudukan nama atau kata lain saling berbagi. Jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Jaringan ini juga memperbolehkan pemakai sharing resource dan file pada komputer yang digunakan. Yang kedua yaitu client server, yang bersifat sentralisasi. Jaringan komputer yang memiliki satu buah server yang bertindak sebagai klien. Jaringan ini menggunakan fungsi untuk memusatkan aplikasi dalam satu atau lebih dari file server. Yang ketiga ada point-to-point, yang bisa melalui kabel ataupun tanpa kabel. Lalu yang keempat ada point-to-multipoint, yang bersifat non-share atau tidak berbagi, hanya untuk pribadi. Yang terdapat central wireless base station dan peralatan wireless lain di sekitarnya. Kemudian ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang merupakan layout atau tata letak bagaimana komputer atau peralatan saling terhubung dan berkomunikasi di antara mereka. Topologi jaringan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada topologi star dalam bentuk umum. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan topologi star yaitu jika salah satu komputer atau kabel mengalami masalah, maka tidak akan mengganggu jaringan. Kemudian kekurangannya, jika hubungan atau switch mengalami masalah, maka keseluruhan jaringan menjadi lumpuh atau single point of failure.
Lalu yang kedua ada topologi bus. Topologi bus ini bertipe koaksial fiber optik yang digunakan sebagai backbone. Komputer dan peralatan jaringan terhubung dengan kabel backbone menggunakan konektor BNC atau konektor T. Dan pada setiap ujung jaringan harus dipasang terminator. Jika tidak, maka aliran data akan mengalami kerusakan atau disebut dengan disrupted. Lalu yang ketiga ada topologi mesh, bertipe saling terhubung antara komputer satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain saling terbuka. Di di topologi mesh yaitu digunakannya banyak kabel dan digunakan terutama jaringan WAN. Kelebihan untuk topologi mesh yaitu memiliki sifat high redundancy level. Jika salah satu jalur komunikasi mengalami gangguan, maka jaringan tidak akan mati, melainkan akan terus berjalan, dikarenakan tersedia jalur komunikasi lain. Lalu ada topologi hibrid yang bersifat kombinasi dari star ring, star, dan push. Lalu di sini ada jenis-jenis perangkat keras atau hardware jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Yang kedua ada wireless card, yang merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa media kabel. Lalu yang ketiga ada LAN card. LAN card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel. LAN juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Kemudian ada modem. Modem disebut juga dengan modulator yang merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Selanjutnya ada bridge, yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Kemudian bridge akan membuat kabel internal secara otomatis. Kemudian ada hub, HUB, tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data sehingga setiap paket data yang melewati hub akan di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Kemudian ada switch. Switch ini merupakan jaringan komputer yang memiliki tugas yang sama halnya hub, tetapi perangkat ini lebih pintar karena dapat mengatasi collision data. Kemudian ada kabel jaringan. Kabel jaringan ini merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data. Kemudian ada repeater yang merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jaringan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Lalu ada access point yang terdiri dari antena dan transceiver. Dilanjut ada keuntungan dalam menggunakan jaringan komputer, yaitu dapat mengakses data dari komputer melalui komputer yang digunakan, lalu ada data akan tersimpan lebih aman ketika komputer sudah rusak atau sedang digunakan oleh orang lain, kemudian administrator jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh pemilik komputer. Lalu yang terakhir itu dapat menggunakan hardware outputnya seperti scanner, printer, dan lain-lain secara bersamaan tanpa harus mematikan salah satu hardware-nya. Selanjutnya pertemuan ke-6 dan ke-7. Sistem operasi. Eh, Perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka atau pengatur dan pengantar semua sumber daya pada perangkat komputer. Sumber daya sistem komputer eh, di antara lain main storage, CPU, input atau output device, channel atau saluran, media secondary, dan storage. Selanjutnya, sasaran sistem operasi. Yang pertama adalah kenyamanan, eh, yang kedua efisiensi, yang ketiganya mampu berevolusi.
Kemudian dalam sebuah OS komputer terdiri dari 3 perangkat. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada kernel, yang ketiga ada user space. Kemudian berdasarkan cara kerjanya, sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Pertama sistem operasi batch, yang kedua sistem operasi distribusi, yang ketiga sistem operasi mobile, yang keempat sistem operasi time sharing atau multitasking, yang kelima sistem operasi network, yang keenam sistem operasi real time. Eh, Kemudian selanjutnya ada sejarah perkembangan sistem operasi. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1955, di bawah ini dengan ciri-ciri tabung yang hampa, sinyal digital, dan flipboard. Terdapat 3 gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya generasi kedua, yaitu pada tahun 1956 sampai 1965, eh, dengan ciri-ciri transistor, sistem batch, dan punch card seperti gambar di bawah ini merupakan transistor dan gambaran punch card. Kemudian eh, generasi ketiga pada tahun 1966 sampai 1980. Ciri-cirinya eh, ada IC, multi, program, proses, spool, tasking, dan real time. Ini adalah gambar dari IC atau interconnected circuit. Kemudian yang keempat, generasi keempat, eh, dari tahun 1981 hingga sekarang, yaitu ciri-cirinya eh, personal komputer, GUI, dan multi-user. Ini ada gambaran GUI atau Graphical User Interface. Kemudian komponen sistem operasi akan dijelaskan oleh Kang. Untuk komponen sistem operasi, yang pertama yaitu ada manajemen proses. Manajemen proses ini memiliki tanggung jawab terhadap sistem operasi dalam aktivitas itu sendiri. Yang pertama yaitu membuat dan menghapus proses user dan proses item. Yang kedua itu menunda dan melanjutkan proses. Yang ketiga menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. Untuk manajemen proses ini, yaitu tugasnya untuk mengalokasikan sumber daya pada saat proses tersebut diciptakan atau sedang diproses. Proses itu sendiri yang artinya sebuah program yang sedang dieksekusi atau aktivitas itu sendiri. Lalu untuk yang kedua yaitu manajemen main memory. Manajemen main memory ini memiliki tujuan utamanya yaitu agar utilitas CPU meningkatkan efisiensi pemakaian memori, lalu sistem hierarki memori memiliki tujuan untuk memperoleh kinerja komputer yang maksimal dengan harga terjangkau. Aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen memori itu sendiri, yang pertama yaitu mengatur bagian memori yang sedang digunakan, kemudian mengalokasikan jumlah memori dan alamat yang diperlukan untuk suatu proses maupun sistem operasi itu sendiri. Kemudian ada memilih program yang akan di-load ke dalam memori. Yang ketiga ada manajemen file. Manajemen file ini merupakan representasi program dan data.
aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen berkas ini, yang pertama yaitu pembuatan berkas atau direktori, kemudian ada penghapusan berkas atau direktori, lalu ada memanipulasi, read, write, update berkas atau direktori, menyimpan dan meletakkan berkas atau direktori pada sistem penyimpanan sekunder. Kemudian yang keempat ada manajemen input dan output device. Aktivitas yang menjadi tanggung jawab sistem operasi dalam manajemen I/O ini, yang pertama yaitu ada penyanggaan atau buffering, yang artinya menampung data sementara dari atau ke perangkat I/O, input dan input atau output device. Kemudian ada penjadwalan atau scheduling, yang artinya melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem agar lebih efisien. Yang ketiga, spooling. Spooling ini artinya meletakkan suatu pekerjaan program pada penyangga agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Kemudian menyediakan driver perangkat umum dan menyediakan driver perangkat khusus. Untuk umum yaitu seperti optical drive, layar monitor, media penyimpanan sekunder. Untuk perangkat khususnya contohnya kartu suara, kartu grafis, dan motherboard. Kemudian ada manajemen secondary storage. Manajemen secondary storage memiliki aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang pertama, menyimpan berkas secara permanen, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor, dan memiliki memori virtual yang merupakan mekanisme dari sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual seolah-olah sebagai mesin utama atau memori utama. Kemudian ada protection system. Protection system ini mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproduksi dalam sistem operasi. Untuk datanya seperti hacking, DOS, DDoS, malware. Di dalam protection system ini terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Contoh perangkat kerasnya yaitu seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain. Untuk perangkat lunaknya yaitu program, proses, berkas, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada network system. Network system ini memiliki aktivitas untuk sistem operasi ini. Yang pertama yaitu penanganan sistem terdistribusi, peningkatan kecepatan komputasi, meningkatkan kemampuan penyediaan data. Dan yang terakhir ada command interface system, yaitu merupakan cover dari operasi suatu sistem itu sendiri. Untuk kesimpulannya, yaitu semua komponen sistem operasi saling berkaitan satu sama lain. Sebuah sistem operasi tidak dapat bekerja apabila salah satu dari komponen-komponen yang ada hilang, tapi akan terus bekerja sama. Jika tidak ada salah satunya, maka akan hilang. Baik, mungkin itu beberapa materi dari aplikasi komputer dari pertemuan 1 sampai 7. Maaf dari penyampaian dan materi masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.